Selamat hari Tuhan, saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Bersama lagi dengan saya, Romo Argo, di channel Heavenward. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mengucapkan selamat Paskah. Dan hari ini adalah hari Minggu Paskah yang kedua, di mana gereja memperingatinya sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Mari kita mengawali renungan kita pada hari ini dengan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu itu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini memang cukup akrab di telinga kita, terutama kisah Thomas yang dianggap tukang ragu-ragu, tidak percaya sehingga harus membuktikan sendiri. Tetapi toh akhirnya Thomas malah menyatakan pernyataan yang melebihi murid-murid yang lain. Dia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sebuah pernyataan iman yang luar biasa dari seorang Thomas yang sering kali dianggap orang yang penuh dengan keraguan. Saudara-saudaraku yang terkasih, tema minggu ini adalah kerahiman ilahi.
Dan memang minggu kedua Paskah ini gereja memperingatinya sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Banyak orang Katolik yang bisa dikatakan malas untuk datang ke sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi karena merasa mungkin tidak nyaman harus mengaku dosa di depan para imam. Bahkan banyak juga yang gerundel, kenapa harus mengaku dosa di depan imam? Kan saya bisa berdoa sendiri di dalam kamar langsung kepada Tuhan, ya kan? Nah, pertama, memang Tuhan sendiri yang menghendaki hal ini. Di dalam Injil hari ini kita mendengar Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan mengembusi mereka dengan Roh Kudus dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, ini di Injil hari ini, Injil Yohanes. Jadi bukan gereja itu mengada-ada, membuat sendiri, ya. Tidak. Ini semua berasal dari Tuhan. Tuhan yang menghendaki ini semua. Jadi kuasa pengampunan itu dilimpahkan kepada para rasul, diteruskan oleh para imam. Jadi saudara-saudaraku, jangan gerundel, jangan malu, tetapi manfaatkanlah yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Sakramen tobat, sakramen pengakuan dosa atau rekonsiliasi ini adalah bukti begitu besarnya kerahiman Allah kepada kita semua anak-anaknya. Siapa sih di antara kita yang tidak berdosa? Hebat sekali. Kalau orang tidak berdosa, semuanya berdosa, semuanya. Tetapi Tuhan menghendaki kita berubah. Kita dikehendaki Tuhan untuk bangkit dari dosa-dosa kita. Maka Tuhan memberikan sakramen ini supaya kita terus-menerus memperbarui diri, saudara-saudaraku. Lalu kalau ada orang bertanya, memang nggak boleh ya Romo kalau saya berdoa sendiri di kamar langsung kepada Tuhan, masa Tuhan tidak berbaik hati kepada saya? Ya pasti Tuhan mendengarlah. Tuhan mendengar, saudara-saudaraku. Jangan khawatir, Tuhan mendengar. Apakah Tuhan sukacita kita mengaku dosa sendirian dalam doa-doa kita secara pribadi? Ya pasti Tuhan bersukacita, ya. Pasti. Tetapi pertanyaannya adalah, ketika kita berdoa sendirian, mengaku dosa kepada Tuhan dengan tulus, ya, ini dengan catatan dengan sungguh-sungguh tulus, masa akan Tuhan tidak mendengar dan tidak mengampuni kita? Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau Tuhan mengampuni, apakah kita yakin bahwa kita sungguh-sungguh diampuni Tuhan? Oh, saya yakin Tuhan, saya yakin Romo, saya yakin Romo, karena Tuhan itu Maha Rahim dan saya memang benar-benar ingin bertobat. Saya yakin saya diampuni. Oke, puji Tuhan. Tetapi apa buktinya kalau Anda telah diampuni Tuhan? Nah, bingung kan sekarang? Kita mau jawab apa? Apakah Anda mendengar Tuhan bicara, oh ya, oke, dosamu sudah saya ampuni, pergilah dalam damai, jangan berbuat dosa lagi? Tidak kan? Tetapi kalau kita datang kepada imam, saudara-saudaraku, datang kepada sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi atau pengakuan dosa di hadapan imam, kita datang mengaku dosa-dosa kita, ya. Kita mendapatkan nasihat-nasihat dari imam, kita mendapatkan istilahnya denda, ya, istilahnya denda. Dan ya ini yang penting, kita mendapatkan absolusi dari imam, yaitu bukti bahwa kita sungguh-sungguh telah diampuni oleh Tuhan. Kalau ditanya apa buktinya bahwa dosa-dosamu telah diampuni, ketika kamu datang ke Romo, ke imam untuk pengakuan dosa, karena imam itu telah memberikan absolusi. Dosa kita
dihapuskan. Buktinya ada. Romo sudah mengatakan kata-kata absolusi itu. Sedangkan kalau kita berdoa sendirian di kamar, apakah kita mendengarnya? Jadi saudara-saudaraku, jangan grundel dengan sakramen ini. Jangan berat hati untuk datang kepada sakramen ini. Jangan berpikir merasa terpaksa. Tetapi ini adalah anugerah, pemberian dari Tuhan, luar biasa loh. Jangan ragu untuk datang. Tidak ada romo yang menolak anak-anaknya itu datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa dan untuk bertobat. Sebesar apapun dosa itu, Tuhan itu tidak menolak kita, saudara-saudaraku, tidak menutup pintu. Makanya sakramen ini diberikan kepada kita semua. Baik, itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian tentang kerahiman Allah. Luar biasa. Pokoknya top dah. Kita itu anak-anak yang cukup apa yang kurang dari Tuhan? Tidak ada. Semuanya diberikan kepada kita semua. Luar biasa. Saya gak bisa ngomong apa-apa lagi. Semuanya cukup diberikan kepada kita semua untuk keselamatan kita. Tinggal kita mau untuk datang kepadanya atau tidak. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang Thomas ini, saudara-saudaraku. Thomas itu sering dipikir ragu. Ya memang nyatanya dia meragukan. Saya tidak akan percaya sebelum saya mencucukkan jariku ke dalam lambungnya. Intinya seperti itu ya. Tetapi dia mencari, saudara-saudaraku. Dia mencari. Dia bukan orang yang ragu kemudian menolak. Tidak. Dia lebih kepada orang yang ingin mencari bukti. Jadi beda dengan orang yang gak percaya. Orang Farisi, orang tidak percaya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, tidak mau percaya. Dan mereka tidak mau berusaha untuk percaya. Untuk mencari tahu tidak mau. Stop. Gitu kan. Kemudian akhirnya ya sudah. Itulah yang terjadi pada mereka. Tidak mendapatkan apa-apa. Dan banyak di antara kita seperti itu. Tidak mau mencari tahu kedalamannya seperti apa. Saya tidak mau datang kepada sakramen tobat. Titik. Saya tidak mau. Tidak mau mencari tahu kenapa seperti ini. Akhirnya nggak dapat apa-apa, ya kan? Tapi Thomas, dia mencari tahu. Makanya dia datang setelah hari yang ke-8 itu. Dia datang. Dan dia mendapatkan. Dan ini yang diinginkan oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita, orang-orang Katolik ini, orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita tidak dijanjikan perjalanan yang mulus. Wah, enak banget ya mulus ya. Mengikutin Tuhan, imannya kuat. Wah, tidak pernah goncang. Senang sekali, puji Tuhan. Itu yang kita kehendaki. Tetapi ada kalanya memang kita goncang. Mengalami berbagai permasalahan dalam hidup. Kemudian iman kita goncang. Merasa Tuhan itu tidak ada. Merasa Tuhan itu meninggalkan kita. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mau mencari? Kalau kita menghadapi situasi semacam ini, saudara-saudaraku, menghadapi iman, situasi iman yang carut marut, jangan mundur. Jangan berputus asa. Tetapi tetaplah berjuang dan bersabar, saudara-saudaraku. Bersabar itu bukan berarti ya sudahlah, Tuhan terserahlah. Tidak, tetapi kita diajak untuk seperti itu, Mas, berjuang. Menggali terus, merenungkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita melalui segala permasalahan hidup kita. Merasa seakan-akan kok Tuhan meninggalkan kita. Kok tidak ada? Katanya Tuhan ada, bangkit. Mana buktinya Tuhan bangkit, kok saya dibiarkan seperti ini? Jangan seperti itu, saudara-saudaraku. Tuhan telah bangkit, maka kita pun harus bangkit dari keterpurukan kita. Itu butuh perjuangan, butuh kesabaran, dan butuh kasih. Saudara-saudaraku, ada hal yang menarik yang sering kali kita luput dari perhatian. Ini, ketika para murid sedang berkumpul, Thomas kan tidak ada nih, ya, Thomas tidak ada. Kemudian ketika para murid yang lain bicara ke Thomas, oh kami telah melihat Tuhan loh.
Kemudian Thomas tidak percaya. Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya, aku tidak akan percaya. Kemudian hari ke-8 Thomas hadir dan kata Tuhan langsung kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini adalah satu bukti, saudara-saudaraku. Ini bukti yang sangat vital yang sering kita abaikan. Bahwa Tuhan itu bangkit dan bersama dengan kita. Saat ini pun Anda menonton video ini, Tuhan pun ada bersama dengan Anda, bersama dengan keluarga Anda, menyertai seluruh hidup Anda. Dan dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Terjadi pun dengan Thomas, saudara-saudaraku. Tidak ada yang tahu. Thomas ngomong seperti itu, pas tidak ada Tuhan kan, waktu itu tidak ada, Tuhan tidak hadir di tengah-tengah mereka, menampakkan diri, tidak. Hanya para murid. Tetapi ketika hari ke-8 itu Tuhan datang, ngomong langsung kepada Thomas. Berarti selama ini Tuhan mendengar ketika mereka berkumpul bicara kepada Thomas. Thomas, Tuhan kemarin hadir loh. Itu Tuhan ada. Tuhan mendengar. Tuhan melihat semuanya yang terjadi. Dan mendengar dan melihat apa yang dikatakan oleh Thomas. Jadi Tuhan bangkit ada bersama-sama kita. Saudara-saudaraku, jangan khawatir. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu tidak buta, tidak menutup mata atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita, baik suka maupun duka. Tuhan tahu. Tetapi Tuhan ingin kita seperti Thomas mencari, berjuang, menemukan Tuhan dalam hidup kita melalui segala permasalahan yang ada dalam hidup kita. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan menyerah. Tuhan tahu, saudara-saudaraku. Dia tahu apa yang terjadi dengan Thomas. Dan dia tahu apa yang terjadi dengan Anda sekalian dan juga dengan saya. Maka saudara-saudaraku, melalui Injil hari ini sungguh-sungguh kita diingatkan bahwa Tuhan bangkit bersama-sama dengan kita. Dan dia ingin kita mengalami kebangkitannya. Mungkin orang bertanya, maka dia mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena kita seakan-akan pinginnya melihat Tuhan menampakkan diri kepada kita seperti para rasul yang seperti yang terjadi dengan para rasul. Enak sekali ya, memang puji Tuhan kalau kita mengalami, siapa sih yang tidak ingin mengalami. Tetapi terlebih-lebih kalau kita benar-benar mengalami kebangkitan Tuhan itu sendiri. Maksud saya adalah kalau kita melihat secara fisik itu tidak ada arti, tidak ada bandingnya. Maksud saya tidak ada bandingnya dengan ketika kita mengalami Tuhan meskipun kita tidak melihat Tuhan secara fisik. Mengalami Tuhan, sungguh-sungguh mengalami bahwa Tuhan bangkit, merasakan bahwa Tuhan hadir bersama dengan saya dalam kehidupan saya, dengan segala permasalahan yang sedang saya hadapi, di dalam sakit saya Tuhan hadir, Tuhan menyapa saya, dan Tuhan memberikan kasih-Nya, kerahimannya. Dia mengampuni dosa-dosa saya. Luar biasa, saudara-saudara. Kurang apa sih Tuhan ini untuk kita? Cukup, malah terlalu banyak menurut saya. Tetapi kita tidak kurang bersyukur ya. Maka mari saudara-saudaraku kita renungkan kebangkitan Tuhan ini, kerahiman Tuhan ini, semuanya untuk siapa? Untuk kita. Supaya kita percaya. Dan dengan iman ini kita beroleh hidup kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.